Kemarin kita sudah membahas masalah istinja yang menghadap kiblat maupun yang tidak menghadap kiblat. Yang dilarang adalah ketika kita dalam kondisi terpaksa kita istinja di tempat terbuka, maka dilarang menghadap ke kiblat. Hadis berikutnya, wa an Makhulin qala, ia berkata, Makhul itu nama orang. Naha telah melarang siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an yubala, untuk buang air kecil bi abwabil masajid, di pintu atau gerbang masjid. Jadi zaman dahulu tuh kalau ada orang dari jauh kemudian datang ke Masjid Nabawi, jangan kita bayangkan Masjid Nabawi itu seperti sekarang ini. Zaman dahulu orang dari jauh karena udah kebayar tangan pipis, maka dia suka pipis sembarangan dan khawatir acaranya itu keburu mulai atau orang-orang keburu bubar, maka dia buang air itu sembarangan. Kebanyakan biar kelihatan kalau dia itu datang, maka dia di dekat pintu-pintu masjid gitu. Nah ini setelah ada sabda beliau maka dilarang. Zaman dahulu Sayyidina Muawiyah pernah ingin memukul orang yang buang air kecil di dalam masjid malah. Kata Nabi, jangan dipukul orang begini, jangan pukul, dia nggak tahu, cukup disucikan saja. Akhirnya tempat yang tadi dia buang air itu, pipis itu dia dibersihkan. Jadi kalau kondisi Masjid Nabawi pada zaman dahulu itu lantainya itu lantainya tanah. Terus sedikit berpasir. Jadi ketika ada orang yang pipis di situ cukup ditambahkan dengan tanah saja. Kalau di daerah kita ya rata-rata rumah berlantai ya, artinya tidak bisa, harus dikeringkan dengan air bersih dulu, kemudian sampai hilang bau dan kesan najisnya. Artinya walaupun kelihatan sudah bersih, kalau kesan najisnya masih ada maka terus harus dibersihkan. Nah ini untuk hukum cara membersihkan atau mensucikan suatu tempat karena air kencing. Lalu bagaimana Pak kalau kita pipis di kolam renang? Nah gitu. Problem ini kalau kita pipis di kolam renang. Cuma saya udah konfirmasi ke beberapa pengelola kolam renang, setiap kolam renang yang benar itu harus menyediakan klorin. Klorin adalah suatu zat kimia yang berfungsi menetralkan air. Jadi andai kata air pipis kita masuk ke kolam, itu kan kandungannya itu urin. Urin itu nanti akan dinetralkan dengan klorin. Jadi airnya jadi netral lagi. Ini kolam renangnya kalau benar ya, artinya yang berizin. Kalau kolam renang yang tidak ada izinnya atau bukan untuk sarana sebagai rekreasi atau komersil, saya duga itu belum menggunakan itu. Jadi misalnya kalau ibu berenang di suatu tempat kayak waterpark atau waterboom ya, itu insya Allah sih sudah menggunakan klorin. Minimalnya dia menggunakan kaporit atau tawas. Nah itu boleh. Maksudnya boleh adalah air yang di situ tidak najis. Air yang di situ tidak najis. Walaupun itu di sekeliling orang yang pipis. Jadi kan kalau dalam kaidah fikih itu, air kalau sudah lebih dari 2 kulah kemudian ada najis itu, maka yang dihukum najis adalah sekitar najis saja. Sekitar najisnya. Karena sebelah sananya tidak, karena airnya sudah terlalu lebih banyak. Kayak air hujan nih. Air hujan ini airnya di mana-mana banyak. Kita kecepretan itu tidak najis. Tidak najis karena terlalu banyak gitu. Tetapi kalau di situ ada bangkai tikus, maka yang dihukumi najis airnya yang sekitar bangkai tikus saja, gitu. Tapi kalau klorin, kalau kita pipis kemudian di tempat yang ada klorinnya, air pipis kita tuh langsung netral, langsung steril, karena klorin itu kimia, disterilkan dengan zat kimia namanya urin, gitu. Urin itu punya manusia. Ini sudah ada istilahnya termasuk perizinan ya, perizinan orang mendirikan kolam renang. Makanya jangan berenang di kolam renang yang tidak berizin. Ya biasanya kecil atau tidak rame. Walaupun orangnya rame, walau pipis semua di situ akan dinetralkan dengan klorin gitu. Cuma kalau airnya agak kehijauan, nah ini harus kita curigai. Airnya kehijauan. Artinya air itu tidak pernah diganti. Nah ini yang problem. Airnya yang hijau itu. Beda kalau air yang hijau.
Iya, berlumut itu tandanya dia tidak pernah kena zat kimia hingga lumut hidup. Kalau air kena zat kimia maka lumut tidak hidup gitu. Itu logikanya berpikirnya begitu. Ya saya temuin beberapa tempat ada yang berlumut gitu. Jadi kalau yang berlumut kita jangan berenang di situ. Lanjut berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza bala, apabila kencing ahadukum, salah seorang dari kalian, falyantur, maka hendaklah dia mengurut zakarahu, kemaluannya, salah samarotin, 3 kali. Ini bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan tidak berlaku. Ada angka 6 kecil di situ, angka 6 dan 5 yang sebelumnya. Di angka 5 ada di situ di kitab Munzir yang lain, namanya Abu Daud ya, kitabnya Abu Daud fi Marosilah. Di kitabnya Abu Daud ada, begitu juga ada juga di kitabnya Al-Munziri. Sedangkan yang di bagian 6, angka 6 itu di Kasful Ghomati, di kitab Kasful Ghomah. Kitab ini sudah ada terjemahannya, Bu. Kalau mau beli yang terjemahannya bisa. Lebih enak sih dikoordinir ya, beli terjemahannya bareng-bareng. Nanti bisa baca yang terjemahannya. Sudah ada terjemahannya. Namanya kitab At-Targhib wa Tarhib. Cuma jangan yang ada bacaan sohihnya. Kalau yang bacaan sohihnya itu biasanya dari kalangan-kalangan Wahabi ya, yang pemahamannya sudah di luar konteks dari keinginan dari sang pengarang, yaitu Syekh Al-Munziri. Saya juga punya bukunya itu. Beliau itu malah memberikan analisa-analisa sendiri yang di luar dari analisanya Syekh Al-Munziri. Ada di kitabnya orang lain juga menerjemahkan ini. Tapi saya sarankan Ibu membeli terjemahan yang hanya menerjemahkan saja, tidak memberikan komentar. Kalau yang sudah memberikan komentar ya itu sudah diinterpretasikan atau ditafsir dengan maksud yang lain. Berikutnya, Wa'an Qatadah, dan dari Qatadah. Qatadah ini salah seorang sahabat Rasul. An Abdillah ibni Sarjisin, dia mendapatkan beritanya dari Abdullah bin Sarjisin. Radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhoi, radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhoi anhu darinya. Qala, ia berkata, naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yubala, untuk pipis atau kencing, fil hujri, di lubang ya, di lubang. Jadi maksudnya lubang itu, pengertian lubang adalah di luar rumah kita yang berfungsi sebagai tempat kehidupan makhluk lain, binatang-binatang gitu ya. Tapi kalau di rumah kita ada toiletnya ada lubang air, boleh di situ, karena itu fungsinya untuk jalan air ya, bukan untuk kehidupan dari binatang-binatang. Qalu, mereka berkata, Liqotada itu kepada Qatadah, ma yukrahu minal bauli, ma kenapa, yukrahu dimakruhkan atau tidak disukai, minal bauli dari pipis atau kencing, fil hujri di dalam lubang. Qala, Rasul berkata, yuqalu, dikatakan, innaha, bahwa sesungguhnya lubang-lubang tersebut masakinul jinni, yaitu tempat tinggalnya jin. Tempat tinggalnya jin itu di lubang-lubang. Jadi dalam konteks bahasa Arab, istilah menggunakan kata malaikat dan jin itu kadang tidak sesungguhnya untuk makhluk gaib. Jadi kadang menggunakan kata malaikat adalah menggunakan kata proses, atau menggunakan kata jin menggunakan kata bentuk jumlah makhluk. Misalnya kita sebut, kalau air ini, sebetulnya air ini ada kumannya nggak, Bu? Air bening ini ada kumannya nggak? Kalau menggunakan mata kita nggak ada kumannya, tapi kalau pakai mikroskop mungkin ada ya. Nah, itu namanya mikroorganisme. Dalam bahasa Arab itu mikroorganisme bisa disebut sebagai jin. Gitu, jin. Kayak misalnya kita masuk toilet, kemarin saya udah cerita. Masuk toilet kita berdoa, Allahumma ini
a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Aku berlindung dari setan laki-laki dan perempuan. Kitanya berlindung tapi masuk juga ke tempat setan kan gitu. Maksudnya bukannya isinya setan, bukan. Maksudnya di dalamnya adalah banyak bakteri-bakteri penyakit yang berpotensi menimbulkan bahaya gitu. Jadi bukan betul-betul isinya misalnya kayak makhluk-makhluk gaib, bukan. Yang dinamakan jin itu tidak mesti makhluk yang kita bayangkan kayak kuntilanak, genderuwo kan gitu. Otak kita kan karena kebanyakan nonton film Susana, asal ada rumah kosong gelap aja kita bilang ada kuntilanak. Ada orang bunting aja dibilang ditungguin kuntilanak. Ya kan? Ini otak kita ini sudah diracuni pikiran-pikiran film Susana zaman dahulu. Sehingga apa-apa kalau ada orang hamil, wah pasti ada kunti ini. Hubungannya apa gitu loh, korelasinya apa? Gak ada sebetulnya. Ditambah kita senangnya nonton film horor yang gak ada ilmiahnya sama sekali, tambah rusak pikiran kita. Lah kalau memang di sini orang hamil ditungguin kunti, terus yang di Amerika ditungguin siapa yang hamil? Ya kan berpikirnya begitu harusnya. Masa kunti ada di Amerika, emang ngerti kunti bahasa Inggris? Ya lucunya di situ. Coba tanya orang Amerika yang hamil, Mbak, di Amerika ada kunti juga. Itu kan lucu kita. Karena tadi pikiran kita sudah rusak. Asal lewat gelap, yang ditakutkan bukan begal, tapi yang hal-hal yang gak jelas. Kalau ada orang, Pak lewat sana jalannya Pak, enggak sepi. Emang kenapa? Takut ada pocong. Ini orang otaknya sakit otaknya. Dia pikirannya dikotori dengan hal-hal yang tidak jelas. Tapi misalnya, Pak lewat sana Pak, enggak kenapa? Sepi, takut ada begal. Ini waras pikirannya. Karena begal itu kan orang, bahaya yang terlihat. Kalau ibu takut digigit anjing itu betul. Tapi takut dikejar pocong itu nggak sehat pikiran kita. Ya pocong itu benda apa? Kenapa munculnya harus malam? Emang siang-siang nggak bisa? Ya karena emang tidak ada. Iya kan? Pak kalau setan munculnya mesti malam Pak. Kalau siang nggak ada, dia takut sama matahari. Itu mah vampir cerita Dracula tuh. Ya itu pikiran kita sudah rusak logika berpikirnya. Memangnya kalau siang jin nggak bisa muncul? Bisa kalau memang dia mau bisa. Kita harus biasa bercerita tentang makhluk gaib yang namanya jin itu seperti ceritanya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman ngobrol dengan jin Ifrit untuk mendatangkan singgasananya Ratu Balkis, yang lain dengar nggak Nabi Sulaiman ngobrol sama jin Ifrit? Dengar nggak Bu? Kalau dengar kabur, itu satu kerajaan takut. Ya jin bicara dengan Nabi Sulaiman ya versi mereka berdua saja. Sebagaimana Rasul kita menerima wahyu. Istrinya dengar nggak Nabi Muhammad menerima wahyu? Nggak bisa dengar. Ya versinya Jibril dengan Nabi Muhammad saja. Andai kata dengar, Siti Aisyah pingsan-pingsan Bu. Yang Nabi Muhammad aja gentar ngelihat sosoknya malaikat Jibril, apalagi orang biasa. Maka logika berpikirnya kita harus disehatkan. Hal-hal yang namanya gelap, kita sebut gelap itu berbahaya. Karena apa? Ya bisa menimbulkan banyak bahaya. Ketabrak ini, ketabrak itu, kena segala macam. Terang itu kenapa kita sukai? Karena terang bisa mengamankan kita dari bahaya. Jangan dikotori dengan pikiran-pikiran takut kunti, genderuwo, pocong. Udah nggak jelas itu. Logikanya nggak ada. Seolah-olah kita sekolah 12 tahun kayak nggak ada bekasnya. Kayak nggak ada bekasnya sekolah 12 tahun. Asal ada rumah kosong, wah ini pasti penunggunya ini Pak, penunggunya ini Pak. Yang jelas dia itu ditungguin sama BTN kan begitu. Iya kan? Nggak ada yang berani nempatin, orang BTN nggak ngasih izin, orang belum bayar kan begitu bahasanya. Itu baru waras pikiran begitu. Jangan pakai pikiran-pikiran yang lain ya. Di tempat-tempat manapun ya selalu ada saja orang-orang yang walaupun pendidikannya tinggi, tetapi karena karakter dia memang buruk, maka yang dia imani, yang dia yakini ya begitu. Jadi sekolah tinggi nggak ada gunanya buat dia itu. Yang diributkan asal ada sakit segala macam, ini jangan-jangan kena teluh nih Pak. Berobat dulu ke dokter. Jangan pikiran langsung negatif.
pasti diguna-guna nih, pasti disantet. Pikirannya kotor. Karena apa tadi? Karakternya buruk. Segala sesuatu harus kita analisa, kita pelajari, jangan menggunakan kata anu. Sedangkan anunya itu tidak berkompeten memberikan komentar. Lanjutkan ya. Jadi tempat tinggalnya jin itu di lubang-lubang. Maksudnya itu adalah tempat makhluk-makhluk kecil ya, kayak semut. Apalagi kalau di Cirebon itu kepiting air tawar itu namanya yuyu, kan di lubang juga ya. Ya kita jangan pipis di situ, mati ntar yuyu itu ya. Atau ada kodok, ya kita jangan pipis di situ. Di situ ada angka 1. Diriwayatkan dari Ahmad dan Abu Daud wan Nasai. Nah, ini hadis ini sangat populer sekali karena ditulis di dalam kitab besar, yaitu kitabnya Imam Ahmad Al-Musnad dan kitabnya Abu Daud serta kitabnya Imam Nasai. Kaza begitu juga Munziri, Imam Munziri. Wakana dan ada siapa sallallahu alaihi wasallam yanha melarang anit tahaddusi dari berbicara alal qadail hajati ketika sedang buang hajat. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau kita ke toilet nyanyi, ya. Padahal nyanyi-nyanyi itu nggak boleh di toilet. Kalau mau nyanyi itu di kamar, di depan rumah, direkam. Nah, itu nggak apa-apa. Jangan nyanyi di toilet. Bahkan kalau kita lagi musyawarah entah sama keluarga atau sama orang lain, terus kita minta izin ke toilet, jangan punya pikiran bahwa hasil musyawarah itu ke toilet. Nanti kita punya ide dari situ, dari toilet. Jadi kalau mau buru-buru, misalnya ibu lagi rapat acara pengajian yasinan, terus kebelet pipis, buru-buru pipis, habis itu jangan mikirin apa-apa, langsung balik lagi. Takut dapat ide di toilet, idenya dari tempat yang jorok gitu maksudnya. Iya, suka dapat ide kan. Itu nggak boleh. Nanti ide-ide kita diduga dari hal-hal yang tidak bagus. Tidak bagus. Makanya toilet itu dibuat rapi, baik, tapi nggak perlu gede-gede kan. Toilet kita nggak segede kamar kita kan. Nggak ada banyak fungsinya kecuali buang hajat. Jangan toilet dipasangin speaker aktif atau TV. Ada bu, saya punya teman ada begitu. Toiletnya itu segede ini nih. Musola kita itu toiletnya doang. Di dalamnya ada perpustakaan. Di toilet ada perpustakaan. Mau ngapain coba di toilet? Kemudian setelah ngobrol-ngobrol dengan saya dan ngaji, saya bilang urusan begini ini jangan gede-gede. Nanti kamu pikirannya kotor semua isinya. Makanya pejabat-pejabat banyak pikirannya kotor, maunya ngambil uang rakyat kan begitu. Toiletnya gede-gede. Kelamaan di toilet. Iya, kelamaan di toilet. Toilet itu kecil aja. Jangan toilet dikasih AC. Nanti betah. Yang mau dikasih AC, ruang kamar, ruang tamu, itu baru dikasih AC. Biar tamu betah, kita betah tinggal. Jangan hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik ditaruh di tempat yang buruk. Tetapi juga toilet tidak boleh terlalu jorok. Toilet nggak boleh jorok. Tidak boleh ada air yang mengembang di lantai toilet. Kalau bisa harus bisa dikeringkan. Ya kalau misalnya setelah kita menggunakan kan basah, dalam beberapa menit sudah harus kering gitu. Jangan ngembeng lama, jangan. Dan juga air buangan toilet juga harus bersih. Jangan ngembeng di mana-mana gitu. Harus disalurkan yang baik. Makanya dalam tradisi di kita punya istilah yang namanya septic tank kan. Tujuannya untuk menutup atau menyembunyikan kotoran kita. Jadi tidak dibuang asal gitu keluar ke kali gitu, tidak bagus soalnya. Nah, itu adalah tradisi-tradisi yang baik. Walaupun memang tradisi ulama-ulama terdahulu menjauhi toilet berada di dalam rumah. Itu beda konteksnya zaman dahulu dengan zaman sekarang. Zaman dahulu nggak ada genteng pres, nggak ada bondex. Rumah-rumah zaman dahulu yang menggunakan injuk kan begitu. Zaman dahulu ya pakai itu. Yang lagi populer yaitu, dan manusia belum terlalu berkumpul banyak di satu tempat.
Sekarang kalau kita tinggal di asri ataupun di kampung Gempol terus menggunakan sistem toilet di luar, kayak gimana rusuhnya? Rusuh sekali. Misalnya menggunakan toilet umum, sarana toilet umum akan rusuh. Maka lebih baik ya di dalam rumah. Yang penting dibuat sedemikian rupa yang baik ya. Tidak mesti bagus, tapi yang baik artinya tidak ada air yang menggenang, terus airnya mengalir. Terus kita langsung bertanya kan, Pak, kalau wudhu di kamar mandi boleh nggak Pak di toilet? Yang penting kan wudhunya, bukan masalah tempatnya. Wudhu bisa di mana saja. Cuma etikanya ketika di toilet, pertama ketika masuk tidak boleh membawa hal-hal yang dimuliakan kayak Al-Quran, lafal-lafal kayak lafal-lafal yang dimuliakan, Asmaul Husna itu nggak boleh. Membaca doanya pun harus dalam hati. Nggak boleh kita di depan pintu toilet bilang Allahumma inni auzubika tapi kenceng gitu, nggak boleh, dalam hati. Begitu keluarnya pun sama. Begitu keluarnya. Karena itu adalah tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat-tempat yang jorok. Makanya di dalam toilet biasakan disediakan kayak model sabun, pembalut, plastik pembalut ya. Jadi di semuanya disediakan. Agar apa? Agar semuanya terkondisikan keluar dari toilet kita dalam kondisi bersih dan suci. Gitu. Makanya kalau berwudu, baca bismillahnya di dalam toilet tidak dijaharkan. Jangan di dalam toilet kita baca bismillahirrahmanirrahim, jangan. Dalam hati aja. Tapi kalau wudu di situ, di tempat wudu atau di luar, di keran-keran depan rumah kita, dijaharkan boleh, silakan. Kita lanjutkan. Jadi tadi sudah dibahas tidak boleh ngobrol, berbicara di dalam toilet kecuali hal-hal yang terpaksa. Misalnya bau angus, kita lagi toilet, ya kita teriak. Itu kompor matikan. Nah, itu Bapak boleh. Sama kayak lagi sholat. Lagi sholat boleh ngomong nggak Bu? Lagi sholat boleh ngomong nggak? Nggak boleh kan? Tapi kalau ibu lagi sholat, ibu ngelihat ada orang mau masuk got, ibu harus teriak kasih tahu, awas got. Ya misalnya kita lagi camping nih ya, camping kan biasa camping sholat di alam-alam terbuka kan. Lagi sholat, dapat 2 rakaat, tiba-tiba ada ular yang lagi ngerayap, ngedatengin orang yang lagi rebahan misalnya. Kita nggak boleh diem aja. Lah iya, orang dimatok ular ntar. Nggak boleh diem aja walaupun lagi sholat. Nah, kata-katanya tidak boleh lebih dari 6 kata. Ya, awas ular, nah baru 2. Ya, awas ular baru 2. Orang kan langsung bangun. Tidak batal. Lanjutkan lagi. Tapi kalau ngomongnya lebih dari 6 kata namanya ngobrol sudah. Udah ngerumpi udah. Iya. Lanjutkan lagi. Ya kadang seolah-olah suatu hukum itu hukumnya sifatnya permanen ya, padahal tidak. Kayak sholat itu boleh orang berbicara di dalam sholat manakala ada bahaya. Ada bahaya, misalnya kita lagi ngaji begini ya, kemudian ada gempa, kita menulisin ngaji apa mau keluar? Keluar yang benar, keluar ke tengah lapangan. Jangan Pak, insya Allah Pak takdir dijamin sama Allah. Ya bukan begitu. Kalau ada gempa ya keluar. Lagi sholat gempa keluar. Tapi juga jangan ngomongnya yang keliru. Ada gempa, lini. Ayah salah. Iya. Kalau ada gempa baca tasbih, istighfar, tapi keluar. Kita mohon ampun pada Allah agar musibah yang sedang kita jalani bukan merupakan kemurkaan Allah, tapi proses alamiah. Jadi gempa itu sebetulnya proses alamiah. Tetapi ada gempa-gempa yang memang Allah sasarkan kepada satu kelompok masyarakat yang Allah marah sama mereka. Iya, kayak petir begitu. Jadi kalau ada gempa jangan ayah. Jangan. Itu tidak ada tuntunannya. Kalau ada gempa kita baca tasbih. Baca istighfar, terus kita berlindung di tempat yang aman. Saya nonton di YouTube ya, ada orang lagi sholat imamin, ada gempa anteng aja sholat, ya itu ngajakin hati bareng-bareng itu. Gak boleh begitu. Agama tidak boleh memberikan potensi bahaya bagi pemeluknya. Agama harus memberikan solusi keselamatan.
Agama harus memberikan solusi keselamatan. Kalau ada gempa lagi sholatnya tinggalin dulu, selamatkan dulu nyawanya. Udah selamat nyawanya, sholat bisa diulang. Gitu. Jangan kita kelewat terlalu yakin kemudian tapi yakinnya salah. Takutnya orang niru. Nah itu bahayanya. Oh, Pak, Ustadz di YouTube itu ada gempa nggak keluar Pak. Mungkin mati di dalam syahid. Itu bukan syahid, sangit. Orang dia tidak berusaha menyelamatkan diri, ya. Ya sama kayak kita ada wabah corona. Kalau kita bicara yakin, kita semua yakin yang namanya ajal dari Allah. Tetapi kan ada ikhtiarnya. Vaksin, apalagi jaga jarak, masker, segala macam lah. Pokoknya kita ikuti. Itu yang dinamakan sebagai ikhtiar. Tapi ketika sudah ikhtiar digunakan masih kena juga, yaitu yang namanya takdir dari Allah. Orang yang kena juga belum tentu mati karena corona. Bisa saja mati ketabrak bencong kan. Matinya macam-macam orang. Jadi jangan kita berusaha mengatakan bahwa kalau begini pasti begitu, tidak. Yang namanya penyakit bagi orang beriman itu bisa saja karena sedang ditunggu taubatnya, atau dia sedang melakukan kesalahan Allah lagi ngingetin, atau Allah ini sangat sayang pada dia, tapi untuk menaikkan derajat yang tinggi Allah tidak ada cara kecuali memberikan dia musibah. Tapi Allah pengennya dia derajatnya tinggi, buat sholat segala macam dia udah nggak keburu umurnya, maka dikasih musibah biar derajatnya tinggi gitu. Nabi hebat luar biasa, ulul azmi minar rusul itu karena apa, Bu? Kan ada nabi-nabi kan 25 ya. Ada tapi nabi yang 5 orang ulul azmi minar rusul. Kenapa dia hebat? Karena dia memiliki kesabaran yang luar biasa ketika mendapatkan musibah. Jadi nabi itu hebatnya bukan karena ibadahnya, karena musibahnya hebat. Itu, maka derajatnya tinggi. Bagaimana tidak hebat Rasulullah dakwah kepada saudaranya di kota Taif, yang nimpuk itu saudaranya sendiri, kemenakannya, mamang-mamangnya, bibi-bibinya, uwa-uwanya, yang nimpukin. Gimana nggak sakit hati? Nabi Musa dikrecein sama orang-orang yang notabene masih keponakannya juga, masih misan-misannya. Nabi Nuh apalagi dikrecein sama anaknya Kan'an, iya kan? Musibah betul. Artinya apa? Banyaknya musibah yang kita alami, ketika kita bersabar maka kita dikategorikan sebagai kesabarannya para nabi dan rasul, maka derajatnya tinggi. Kalau ada sakit ya kita ikhtiar berobat, tapi jangan dikeluhkan penyakitnya. Ya Allah, kenapa sih dikasih sakit kan gitu. Padahal kan saya kalau sehat kan bisa begini, bisa begitu. Jangan, nggak boleh. Ketika sakit ya udah diterima aja, ikhlasin aja. Berobat ya berobat, kalau punya uang, nggak punya uang ya sabar di rumah, pakai obat seadanya, nggak apa-apa. Dulu saya pernah punya saudara, ketika sakit itu diterima, ada uang berobat. Begitu uangnya habis, dia bilang sama dokternya, dok, uang saya sudah habis, ikhtiar saya sampai di sini saja. Akhirnya pulang, sampai di rumah meninggal. Iya, karena ikhtiarnya sudah dijalankan, nggak sembuh, tapi sarana ikhtiarnya sudah habis. Pulang sampai rumah meninggal. Jadi cuma sekedar menambah kebaikan saudara saya untuk bisa beramal banyak. Ya kan kalau kita sakit mengeluarkan banyak biaya kan berarti beramal, Bu ya, sama dokter, apoteker, ojek online-nya, segala macam. Udah, niatkan ibadah aja semua lah, niatkan ibadah. Jangan sampai kita semuanya kita maki-maki, kita omelin semua. Kayak orang-orang yang paling hatinya lembut itu kebanyakan di rumah sakit. Dia lembut ya hatinya, udah banyak beramal. Mudah-mudahan dia ada harapan bisa sembuh. Kalau nggak sembuh ya sudah diikhlaskan. Makanya kata Nabi, kalau pengen dekat dengan akhirat, pengen dekat dengan Allah, sering-sering berkunjung ke tempat orang sakit. Maksudnya ya rumah sakit gitu. Di sana tuh banyak orang yang tabah-tabah, kuat-kuat. Saya pernah ketemu waktu berobat, ada anak sakit, berobatnya gratis, tapi surat berobatnya segini, tebalnya segini surat berobat. Jadi setiap berobat kan gratis, pakai surat satu, terus berobat terus sampai segini tumpuk. Ini Pak surat berobat saya, ya sekitar 3 kardusan lah, 3 kardus begini. Itu surat berobat.
masih sabar aja, anaknya masih senyum aja di RSUD Bekasi itu. Sedangkan saya baru sakit berapa hari nih, udah kayaknya berat banget kan gitu. Nah itu sebetulnya pelajaran sekali ya ketika kita sakit. Jadi jangan sampai kita mengeluhkan penyakit kita. Kita lanjutkan. Wa yaqulu, dan mereka berkata, la yakhruju, tidaklah masuk ar-rajulani, dua orang laki-laki, yadribani, yang keduanya al-ghaita, kemudian BAB, kasifaini yang terbuka, aurataihima, kedua auratnya, yatahaddasani, kemudian ngobrol keduanya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yamkutu, marah, ala zalika, atas yang demikian itu. Jadi kalau kita ke toilet, misalnya ibu bersahabat, saking sahabatnya kemana-mana bareng, sampai ke toilet pun bareng, itu nggak boleh. Ke toilet bareng sambil saling melihat auratnya, itu nggak boleh. Pak, kan kita sama-sama perempuan, walaupun sama-sama perempuan nggak boleh, tetap nggak boleh. Apalagi ngobrol, Pak, saya pengen ke toilet tapi takut. Diantar boleh, tapi nggak boleh menggunakan toilet dalam satu tempat berdua. Yang satu nungguin di luar, yang satu di dalam. Boleh begitu. Kalau di anak-anak SD itu biasanya begitu, ditungguin sama temannya. Itu bagus begitu. Jadi Allah melarang kalau kita menuju ke toilet berdua berada di dalam toilet tersebut. Karena apa? Toilet tersebut adalah tempat yang kotor atau jorok. Kemudian kita ngobrol, banyak mengeluarkan ide, banyak berbicara. Maka ide-ide yang keluar berpotensi ide-ide itu dari setan. Artinya ide-ide yang buruk. Kemudian juga kenapa tidak boleh berdua? Karena akan saling melihat aurat. Jangankan di toilet, ibu tidur dengan anak laki-laki ibu satu selimut saja tidak boleh. Satu kamar tidak boleh. Ya, kecuali misalnya kamarnya sedikit, dipannya sempit, maka dipisah tidurnya, anak ibu di bawah, ibu di atas. Kalau memang terpaksa. Ibu tidur dengan keluarga ibu, misalnya dengan kemenakan, tidak boleh dengan yang laki-laki. Walaupun itu keluarga. Apalagi ini di dalam toilet. Yang tertutup saja masih tidak boleh. Maka kita kalau punya anak perempuan, dipersiapkan kamarnya. Dipersiapkan kamarnya. Khawatir nanti dia punya keluarga, punya saudara yang nginep kan gitu. Nah, kamarnya harus sendiri. Dan juga kita harus memperhatikan saudara-saudara kita. Misalnya anak kita udah mulai gadis, punya sepupunya seumuran. Nah itu nggak boleh nginep tuh di tempat sepupunya, bahaya. Karena apa? Ketika sudah sama-sama dewasa, maka mereka dihukumi sebagai ajnabi, orang lain, walaupun masih saudara kerabat kita. Jadi harus ada batasan. Kalau anak kita perempuan juga tidak boleh tidur dengan ayahnya kalau sudah mulai masa tamyiz 7 tahun, ya. Jadi kalau suami-suami kita itu tidur di kamar anak kita yang masih yang sudah gadis itu kita larang harusnya, Bu. Ya, tidurnya di situ. Itu tempat anak gadis kita. Ya. Kalau masih bayi nggak apa-apa. Karena apa? Ada bahaya yang bisa dimunculkan di situ. Tetapi kalau lagi sakit, misalnya kita punya anak laki-laki lagi sakit, udah dewasa, anaknya minta, tidurnya sini aja, nggak apa-apa, boleh temenin. Kalau lagi sakit, ditungguin gitu ya, nah, itu boleh. Kalau lagi sehat nggak boleh. Masuk ke bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuqalu qabla dukhulil lil khala'i wa ba'da khuruji minhu. Perkara yuqalu yang diucapkan qabla dukhulil khala'i, qabla sebelum dukhulil masuk, lil khala'i di jamban atau toilet, wa ba'dal khuruji dan setelah keluar, minhu dari toilet. Jadi kalau tadi kita bahas ketika masuk apa yang dibaca, apa yang dilakukan,
Sekarang keluarnya, kalau masuk ke toilet kaki kanan apa kaki kiri? Masuk ke toilet kaki kiri. Kalau masuk masjid kanan. Keluar masjid kaki, keluar toilet kaki kanan. Nah, itu yang benar sesuai syariat, yang sesuai dengan praktek Nabi. Pak, saya masuk ke toilet kaki kanan biasa aja, hidup aja. Ya iya emang biasa aja. Ini kan tata cara Rasul yang mau kita ikutin sebagai ibadah. Kalau bicara bahaya ya tidak ada bahayanya. Cuma kan kita hidup berdasarkan dari perilaku Rasul. Kita tidak meniru pada perilaku orang lain. Agar apa? Dapat pahala ibadah sunnah. Jadi makanya jangan kita katakan makan tangan kiri, jangan, itu tangannya setan. Oh, tangannya sama anak kita kok tangan setan, jangan. Kita sebut, nah yang kiri itu untuk urusan ke toilet. Masa kamu ke toilet pakai tangan kiri, makan tangan kiri, nanti kumannya ke bawah ke mulut. Nah itu baru logis tuh, masuk. Jangan bilang makan pakai tangan bagus, nah ini tangan buruk apa kan? Padahal yang membersihkan kita, yang mengesahkan ibadah kita. Jadi bahasanya harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki agar tidak keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza aroda, apabila menginginkan dukhulal khalai, untuk masuk ke dalam toilet atau jamban, qala, beliau membaca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobaisi. Nah ini doanya. Jadi ada kata bismillahi Allahumma. Kalau di kitab Salatul Muawana ada kata bismillahi wassalatu ala rasulillah. Nah, itu ada tambahannya di kitab Salatul Muawana. Ya nggak apa-apa, yang penting mana yang bisa kita amalkan. Pak saya bisanya Allahumma ini aja, udah nggak apa-apa lah. Pak saya bisanya bismillah aja, udah bismillah aja. Tapi dalam hati kalau mau masuk toilet, bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau minal hubusi, dari setan laki-laki, wal khobaisi, dan setan perempuan. Berarti toilet kita isinya setan? Bukan, maksudnya ini bakteri. Maksudnya bakteri penyakit yang bisa menimbulkan kayak kolera, diare, disentri. Kalau iya kan disentri yang buang-buang air itu maksudnya itu bukan setan isinya. Wah ini isinya ifrit semua ya, bukan gitu. Lah ifrit juga ngapain saya di toilet hari-hari? Saya juga punya kerajaan gitu. Ya maksudnya setan itu adalah penyakit maksudnya. Maksudnya penyakit. Ya kalau ada setannya ngapain ibu bikin? Kan itu. Udah tahu tempat setan, dibikin lagi. Kasih AC lagi. Aduh, gawat kalau gitu. Itu berarti tempat berpotensi mengundang penyakit. Makanya harus hati-hati. Artinya hati-hati itu bersih. Bahkan Rasul kalau mau masuk toilet, karena Rasul itu toiletnya itu tanah, itu pakai sendal. Pakai sendal. Iya, sunahnya. Kalau kita kan yang menjalankan sunnah itu hotel, Bu. Kalau kita ke hotel itu kan dikasih sendal yang tipis ya, masuk ke toilet gitu ya. Justru mereka yang ngamalkan sunnah. Kita hari-hari kayaknya kurang ngerti gitu. Nggak apa-apa kalau nggak pakai sendal, syaratnya kering. Jadi setelah keluar dari toilet ada lap, ada pel. Kita lap di situ. Jangan masih basah kita keluar, jangan. Licin. Bahaya juga. Rasul kalau ke toilet pakai sendal. Karena Rasul toiletnya itu menggunakan lantai tanah. Tapi kalau kita bisa mengkondisikan seperti toilet-toilet kayak di hotel yang bersih, kering segala macam, ya terhindar dari air ya nggak apa-apa. Tapi banyak biaya kalau kata saya sih kalau di negara kita ya. Karena apa? Di toilet-toilet di hotel-hotel berbintang itu kebanyakan tidak banyak menggunakan air di toilet, kebanyakan pakai tisu. Gitu. Kita kurang nyaman. Gitu. Kita kurang nyaman di situ. WC-nya aja WC duduk kan gitu. Iya. Ya memang begitu.
tradisi, karena kan kenapa toilet itu duduk? Rata-rata orang-orang selain orang Asia, jongkok itu problem, Bu. Kalau kita mah jongkok biasa aja, kita mah kecil-kecil badannya kan. Kalau mereka badannya besar-besar, jongkok itu problem. Makanya toilet dibuat duduk. Sunahnya ya jongkok. Sunahnya jongkok. Tapi duduk tidak dilarang. Tapi jangan kita jongkok di toilet duduk, bahaya itu. Malah parah itu. Udah toiletnya duduk, kita malah jongkok. Ya bisa jatuh. Cari penyakit itu namanya. Cari penyakit. Ya kalau toilet-toilet di hotel-hotel level kedua ya, bintang 2 masih menyediakan toilet duduk dan toilet jongkok. Hotel-hotel di level kedua. Jadi kalau ibu pengen ada toilet yang jongkok, bintangnya jangan kebanyakan kalau di hotel. Bintang 1 dan 2 aja, itu masih menyediakan. Atau misalnya ibu haji dan umroh, cari hotel yang hotelnya jangan bintang 4, bintang 3 ke bawah, itu pasti menyediakan toilet jongkok gitu. Tapi ya itu pasti orang Indonesia. Tapi kalau bintangnya 4 ke atas tidak ada toilet jongkok gitu. Karena biasanya digunakan oleh orang-orang Eropa, Amerika gitu. Bahkan orang Afrika pun lebih nyaman dengan toilet duduk. Dua-duanya boleh dan tidak masalah. Wakana dan ada siapa Nabi Muhammad SAW yaqulu berkata, inna hazihi, sesungguhnya ini al-hususa, yaitu